Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, saudaraku dikasih Tuhan. Berjumpa kembali saudara. Program Santapan Rohani pada saat hari ini berdoa untuk Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan kesempatan hari ini kami mengucap syukur. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah pendengaran kami. Urapilah hati, tubuh dan jiwa kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan. Hingga firman-Mu Tuhan bisa kami terima. Dan menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 12 ayat 25 saudara. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudara dikasih Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak berdaya saudara. Kekhawatiran membuat orang menjadi lumpuh hidupnya. Lumpuh bukan secara fisik saudara, tetapi lumpuh secara jiwa. Karena kekhawatiran membuat kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saudara, jangan khawatir akan hari esok. Tuhan Yesus berpesan secara khusus kepada setiap kita untuk tidak khawatir akan hari esok. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 34 saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mengapa kita harus menyiksa diri dengan khawatir akan hari esok, saudara? Simak apa yang ditulis oleh George MacDonald, saudara. Tak ada orang akan tenggelam karena beban sesuatu hari. Tetapi bila beban esok ditambah ke beban hari ini, tak ada orang yang sanggup menanggungnya. Saudara dikasih Tuhan bagaimana caranya mengatasi kekhawatiran. Kekhawatiran dalam bahasa Yunani adalah nerimnao. Artinya saudaraku ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Apa maksudnya saudara? Orang menjadi khawatir jika pikiran orang tersebut berada dalam dua masa. Masa sekarang dan masa yang akan datang. Sebenarnya kan kita hidup dalam masa sekarang, saudara. Namun kita mau saja pikiran kita ditarik ke masa depan. Orang menjadi khawatir jika pikirannya berada dalam dua kondisi kenyataan dan kemungkinan. Kita sudah pikirkan apa yang belum terjadi. Pikiran kita ditarik kepada peristiwa yang baru mungkin akan terjadi dalam masa depan. Tetapi kita sudah menyimpulkan peristiwa itu pasti terjadi. Saudara, itu yang membuat kita khawatir, saudara. Itulah yang dimaksud dengan arti kata khawatir dalam bahasa Yunani. Pikiran kita ditarik kepada dua waktu yang berbeda dan dua keadaan yang berbeda. Saudara, sikap ini melampaui batas yang Tuhan ciptakan, saudara. Dalam hidup ini ada hal yang harus kita sadari. Kita diciptakan sebagai manusia yang terbatas, puji Tuhan. Pikiran kita tidak akan sanggup untuk memikirkan kemungkinan yang akan terjadi, saudara. Semuanya hanya baru perkiraan dan perkiraan. Saudara kasih Tuhan, di Amerika Serikat dilakukan survei perihal kekhawatiran. Hasil yang didapat ternyata hal-hal yang dikhawatirkan yang terjadi hanya 18%, saudara. Sedangkan yang tidak terjadi lebih banyak, yaitu 82%. Jadi bagaimana seharusnya kita bersikap?
Sebagai makhluk yang terbatas, kita mestinya sadar akan kemampuan kita, saudaraku. Sebaliknya, kita tahu bahwa yang menyayangi kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Puji Tuhan. Sebaliknya, kita tahu bahwa yang menyayangi kita adalah Tuhan yang tidak terbatas itu. Haleluya. Yang tahu persis masa depan kita anak-anaknya. Masa depan kita umat-umatnya. Maka saudaraku, biarkanlah hidup ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu saja sikap kita yang seharusnya. Tidak lebih, tidak kurang. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya bagi setiap kita umat-umat Tuhan. Tuhan merancang kehidupan kita, rancangan damai sejahtera tentunya. Itulah firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru, pengetahuan baru. Karya-Mu Tuhan begitu indah. Itu firman-Mu pada saat hari ini. Kami disegarkan, kami dicelikan. Itu kami tidak khawatir Tuhan. Akan penyertaan Tuhan, akan rancangan Tuhan, dan akan pertolongan Tuhan. Tuhan merancang kami indah pada waktunya. Rancangan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu. Pada saat hari ini kami berdoa. Biarlah urapi kami Tuhan dengan kasih setia-Mu. Urapi kami Tuhan dengan hikmat mengetahui kebenaran firman-Mu. Untuk kami dapat mengerti, dicelikkan, supaya kami Tuhan tidak khawatir. Kami Tuhan mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Mengandalkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang semakin terungkap, semakin dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terpuji termulialah Tuhan. Pada saat hari Tuhan, kami berdoa. Urapilah setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman. Supaya firman-Mu ini Tuhan bisa benar-benar kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami tidak khawatir lagi. Mengandalkan Tuhan saja. Mengandalkan karya Tuhan saja. Terpuji termulialah Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Tangan kasih Tuhan. Pertolongan dan perlindungan yang dari Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan. Yang menyertai, melindungi, menjaga Bapak Ibu seluruh para pendengar dimanapun berada pada saat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu seluruh para pendengar. Kita sudah mendengarkan firman, kita sudah berdoa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan berkarya bagi setiap kita pada saat hari ini. Demikian perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali dalam kesempatan berikutnya. Haleluya. Amin.